Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 ya. Hari ini kita akan kembali untuk melakukan KBM online ya atau daring ya. Karena setiap pertemuan Ibu kebagiannya daring ya. Oke. Hari ini Ibu kembali akan memberikan video pembelajaran mengenai materi terkait dengan minggu kemarin ya. Kemarin kan Ibu sudah memberikan catatan ya, memberikan foto gambaran materi, di mana foto-foto tersebut Ibu suruh kalian untuk catat kembali di buku catatan kalian ya. Dengan mencatat otomatis kalian itu artinya membaca materinya gitu ya. Materi yang kemarin Ibu berikan adalah tentang limit fungsi tahingga ya. Oke. Ibu akan share screen dulu ya. Oke. Kemarin Ibu nge-share foto materi yang berjudul adalah, sebentar ya, limit fungsi aljabar ya menuju tak hingga. Nah, ini dia ya. Limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Kemarin Ibu memberikan foto gambaran materi tentang materi ini gitu ya. Nah, materi ini itu limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Tak hingga itu kan disimbolkan seperti ini ya. Kalau Ibu biasanya nulisnya gitu aja lah ya, daripada susah-susah ya. Ini ada positif tak hingga dan juga ada negatif tak hingga gitu ya, daripada kalian pusing nanti bikinnya ya. Jadi ini namanya positif tak hingga, ini ada negatif tak hingga. Nanti kalau misalkan kemarin kan Ibu sudah memberikan foto gambaran, itu kan kalian awalnya itu di situ disediakan kotak ya, kotak limit fungsi. Jadi kalau dimasukkan nilai X-nya positif ya, semakin besar berarti nilainya itu juga akan semakin besar atau tak hingga, tapi tetap nilainya adalah positif. Tapi kalau misalkan X-nya dimasukkan nilainya itu semakin negatif atau semakin kecil, maka hasilnya pun akan semakin besar, tapi nilainya pun itu negatif gitu ya. Jadi kalau negatifnya makin besar, otomatis artinya adalah dia akan semakin kecil, gitu ya. Ibu tidak akan menjelaskan lagi kalau misalkan X-nya dimasukkan satu-satu ya, gitu. Lanjut aja kita masuk ke sifat-sifat limit fungsi, ya. Di sini ada sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi menuju tak hingga ya. Nah, ini ya. Sifat-sifat limit fungsi untuk menuju tak hingga gitu ya. Yang pertama, ini Ibu ganti aja. Ini harus satu ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu kalau N-nya ya, N sama dengan bilangan ya, bilangan asli genap ya. Ya, ini sebenarnya untuk sifat apa ya? Sifat ini apa namanya? Pecahan, limit fungsi pecahan. Jadi nanti kalau bentuknya gini, limit ya X menuju tak hingga ya, di mana bentuknya adalah X 1/X pangkat N itu akan sama dengan 0 hasilnya. Ya. Dan satu lagi, maaf ini minus tak hingga ya. Minus tak hingga. Terus satu lagi limit X mendekati, nah ini baru tak hingga positif. Ya. Untuk 1/X pangkat N. Ingat, N-nya ini bilangan asli genap ya. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6, genap itu kan gitu ya. Bisa 8 dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama dengan 0 gitu. Jadi sebenarnya sih kalau sifat limit fungsi untuk fungsinya pecahan ya, dan dia itu dipangkatkan dengan tak hingga, hasilnya pasti 0
gitu. Nah, terus untuk yang sifat kedua sama untuk N, tapi N-nya sekarang bilangan ya, asli ganjil ya, di mana sifat fungsinya adalah limit X mendekati min tak hingga ya untuk X1 per X pangkat N ini pasti hasilnya juga 0 ya. Terus satu lagi, oh ini koma ya, maaf. Satu lagi ya, untuk limit nah X mendekati positif tak hingga ya, di mana bentuk fungsinya adalah 1 per X pangkat N, ini hasilnya juga sama dengan 0. Nah, pokoknya Ibu bilang kalau bentuknya itu pecahan ya fungsinya, pasti hasilnya adalah dia 0 ya, semuanya 0. Mau itu bilangan asli genap ataupun bilangan asli ganjil. Mau itu mendekati min tak hingga atau mendekati positif tak hingga gitu ya. Oke, ini adalah sifat pertama ya. Sifat pertama, terus sifat yang kedua. Ini Ibu undur dulu ya. Undur dulu, Ibu hapus dulu ya. Sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga ini bentuknya adalah, nah, untuk N bilangan asli genap, nah, untuk N bilangan asli genap ya. Nah, terus itu ketemunya gini, kalau ada limit X mendekati min tak hingga gitu ya. Kalau ada limit X mendekati min tak hingga tapi bentuk fungsinya X pangkat N ya, pasti dia di sini kan genap ya. Pasti dia hasilnya adalah positif tak hingga. Dan kalau bentuknya limit X mendekati positif N, dan untuk fungsinya adalah X pangkat N, dia juga adalah dia adalah positif tak hingga. Ya, jadi walaupun di sini dia negatif tak hingga ya, tapi bentuknya di sini bukan pecahan, tapi perpangkatan X pangkat N. Berarti misalkan X pangkat 6, kan di sini kan genap ya, X pangkat 6. Berarti nanti X-nya itu diganti dengan tak hingga, maka dia hasilnya adalah positif. Nanti deh kasih Ibu contohnya ya. Terus untuk satu lagi yang sifat yang terakhir, jika N-nya adalah bilangan ya, bilangan asli ganjil. Nah, terus fungsinya ini adalah X ini ya, limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat N. Nah, ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Gitu. Tapi kalau untuk limit X mendekati positif untuk X pangkat N, ini hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Ya. Jadi yang ganjil, yang negatif itu cuma ini doang nih. Nah, ini nih. Apabila apa? Apabila dia N-nya ganjil, ya pangkatnya ganjil, dan dia X-nya itu menuju min tak hingga. Pasti hasilnya adalah min tak hingga. Yang lainnya positif, oke? Contoh ya di sini. Contoh misalkan ya, Ibu kasih contoh sesuai dengan contoh yang kemarin adalah limit ya. Di sini ada X menuju min tak hingga. Ingat, limit X menuju min tak hingga. Untuk fungsinya adalah X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ya, ditambah 3X ditambah 1 gitu. Nah ya, terus bagaimana? Ini ya, jangan dimasukkan langsung disubstitusi gitu. Karena apa? Di sini ada bilangan pecahan, ada bilangan bulat. Bilangan bulat dikali dengan nanti dengan apa? Negatif tak hingga atau tak hingga, nanti kan di situ belum ada sifatnya gitu ya. Jadi lebih baik digimanakan? Oke, sekarang kita pecahkan dulu ini. Ini adalah suatu pangkat polinomial ya. Jadi pangkat polinomial itu artinya adalah pangkat banyak gitu maksudnya ya. Kalau binomial kan itu pangkat 2 ya. Kalau polim itu artinya banyak gitu ya. Nah, di sini kan pangkat tertingginya pangkat berapa coba? Pangkat 3. Oke, berarti kita keluarkan aja pangkat tingginya. Jadi artinya gini, limit X menuju min tak hingga. Nah, X pangkat 3-nya keluarin. Berarti X pangkat 3
buka kurung. Nah, ini X pangkat 3 kan sudah keluar. Tapi sebenarnya di dalam kurung itu harus ada X pangkat 3. Nah, kira-kira X pangkat 3 kali berapa? Biar di sini ada X pangkat 3. Kali 1. Karena X pangkat 3 kali 1 hasilnya juga X pangkat 3. Gitu ya. Dikurang. Ya, gitu kan ya. Nah, di sini ada 2. Nah, di sini udah keluar X pangkat 3. Berarti artinya gini. 2, ya kan? Per gimana tuh? Per X pangkat 2. Pangkat 2, pangkat 1. Bu, kenapa? Oh, di sini X pangkat 1. Lihat. Ini kan per itu artinya pembagian ya. Nah, artinya gini nih. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. Nah, gitu kan ya. Kalau bilangan pokoknya sama, ini kan bilangan pokoknya sama-sama X. Ini pangkatnya pangkat 3, ini pangkatnya pangkat 1. Kalau bilangan pokok sama, nah, terus dia itu operasinya adalah pembagian, ini pangkatnya pasti dikurang. Ingat, kalau pembagian dikurang, kalau perkalian tambah ini artinya adalah X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2. Sama nggak dengan yang di dalam kurung? Mintanya X pangkat 2. Sama. Berarti otomatis di sini harus bentuknya adalah 2 per X pangkat 1. 2 dari mana? 2 dari di sini nih, ada angka 2. Nah, gitu ya. Baru habis itu ditambah gitu. Di sini kan ada angka 3, di luar belum ada angka 3. Tulis 3 per, nah di sini mintanya X pangkat 1 aja di sini sebenarnya ya. Berarti artinya bagaimana? Di sini udah keluar X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 dibagi X pangkat berapa sih biar hasilnya 1? X pangkat 2. Coba. X 3 dikurang 2. Hasilnya adalah X pangkat 1 atau X saja. Berarti benar. Berarti di sini X pangkat 2. Gitu ya. Baru ditambah, ya kan? Nah, di sini mintanya ada angka 1, berarti tulis 1 per, nah 1 per berapa? Di sini kan cuma minta 1 doang. Nah, tapi di sini kalau adanya X pangkat 3, berarti dia harus dipangkatkan X pangkat 3. Ya, gitu. Coba kita cek X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Sama dengan X ya, 3 dikurang 3. Gitu kan? Sama dengan X pangkat 0 atau artinya tidak ada. Ya, benar kan? Nah, contohnya di sini kan dikurungnya X pangkat 3-nya minta nggak ada kan? Otomatis dia bentuknya harus berubah jadi 1 per X pangkat 3. Biar di sini nggak ada X pangkat 3-nya. Biar X pangkat 3-nya hilang. Oke, kalau sudah selesai, barulah nanti kita masukkan. Ya, masukkannya gimana nih? Nah, jadi nanti kita masukkannya. Oke, di sini jadi nanti ini akan kita apa? Kita pecah dulu ya. Limit X mendekati minta hingga untuk X pangkat 3. Baru nanti dikali. Nah, nanti yang dikurung juga punya limit sebenarnya. Limit ya X menuju minta hingga untuk siapa? Untuk si 1 dikurang 2 per X ditambah 3 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3 gitu ya. Baru nanti hasilnya ini sebenarnya bukan, ini tuh gini nih sebenarnya ya. Ini sama dengan, ini sama dengan. Nah, ini baru sama dengan. Nah, masih ingat nggak? Di sini katanya X menuju minta hingga ya, gitu. Terus di sini ada X pangkat 3. Ingat nggak? Kalau katanya, ini kan bentuknya X pangkat N ya. Kalau katanya N-nya itu 3 itu ganjil apa genap? Ganjil, oke. Nah, kalau katanya N-nya itu ganjil, ya, dan dia X-nya menuju minta hingga, maka hasilnya adalah apa ini? Minta hingga. Berarti di sini hasilnya adalah minta hingga dikali, ya kan? Dikali. Nah, terus bagaimana? Limit ya. Ya dikali gini aja dulu dalam kurung gitu ya. Satu ada variabel X-nya enggak ada. Berarti kurang 1 dikurang. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. Ingat nggak? Kalau bentuknya pecahan, dia itu ada X-nya, gimana nih? Dia itu ada X-nya, tapi N-nya itu pangkat, kalau ini N-nya kan pangkat 1 ya. Nah, 1 itu ganjil apa genap? Ganjil. Nah, kalau N-nya ganjil, bentuknya pecahan, pasti semuanya nilainya adalah apa? Ingat nggak? 0. Baru ditambah, ini juga pasti nilainya adalah 0. Pokoknya ingat aja, kalau bentuknya pecahan, ya, ada penyebut, ada pembilang, ada penyebut, dia mau X-nya mendekati tak hingga atau mendekati minta hingga, pasti nanti hasilnya 0. Ini juga ditambah 1 per X pangkat 3 pasti hasilnya 0.
gitu ya. Baru sama dengan gitu kan ya. Min ta hingga dikali 1 dikurang 0, 1. Tambah 0, 1. Tambah 0, 1. Berarti min ta hingga kali 1. Hasilnya adalah berapa kira-kira? Hasilnya adalah berapapun dikalikan dengan 1 hasilnya adalah min ta hingga. Gitu. Ya. Masih belum paham? Mau ditambah lagi? Oke, Ibu kasih tambah lagi ya. Ini Ibu clearkan. Contoh lagi di sini. Limitnya untuk X mendekati, nah ini mendekati hingga sekarang ya. Untuk fungsinya adalah X pangkat 5 dikurang berapa nih? 3X pangkat 3, terus dikurang 2X, terus ditambah 5. Gitu. Sama dengan, nah kita keluarkan dulu pangkat yang paling besar. Limit ya, X menuju tak hingga untuk X pangkat 5 dalam kurung. Nah, X pangkat 5 sudah keluar, tapi di dalam kurung harus ada X pangkat 5 lagi. Berarti kali berapa biar ada X pangkat 5? Kali 1. Oke. Baru dikurang. Nah, di sini ada angka 3. Berarti tulis 3-nya. 3 dibagi. Nah, ini kan X pangkat 5 sudah keluar, tapi dia mintanya X pangkat 3. 5 kurang berapa biar hasilnya 3? 5 kurang 2. Berarti di sini X pangkat 2 dikurang. Di sini ada angka 2 ya. Berarti tulis dulu 2. Nah, terus di sini di sini kan X pangkat 1, sudah keluar X pangkat 5. 5 kali kurang berapa biar hasilnya 1? Berarti X pangkat 4 ya. Nah, X pangkat 4 gitu ya. Baru ditambah lagi 5 di sini nggak punya variabel X, tapi sudah keluar X pangkat 5. Berarti di sini X pangkat berapa? Biar X-nya 0, otomatis di sini X pangkat 5. Karena 5 kurang 5 hasilnya 0. Atau tidak ada variabel X. Oke, kita giniin ya. Kita lanjut. Berarti ini kita lanjut gini ya. Limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 5 dikali, ya kan, limit X menuju tak hingga ya. Untuk siapa? Untuk 1 ya dikurang 3 per X pangkat 2 dikurang 2 per X pangkat 4 ditambah 5 per X pangkat 5. Tutup. Gitu. Sama dengan, nah ini perpangkatan. 5 itu pangkatnya negatif. Ya. Kalau negatif, 5 itu pangkatnya negatif. 5 itu pangkatnya ganjil. Ingat nggak? Kalau dia bentuknya pangkat tapi N-nya ganjil dan dia X-nya menuju tak hingga, hasilnya apa? Hasilnya adalah apa coba? Hasilnya kalau N-nya ganjil, 5 itu kan ganjil. Terus dia itu X-nya menuju hingga ya, menuju hingga loh ini, positif hingga. Maka X-nya adalah juga positif hingga. Dikali, nah di sini dikali dalam kurung, otomatis di sini kan 1 itu bilangan asli ya, 1 dikurang. Nah, ini udah pecahan semua nih, pecahan. Berarti hasilnya otomatis ini 0 dikurang 0 ditambah 5 gitu. Sama dengan negatif hingga dikali 1 kurang 0, ya kan? Berapa tuh? Dikali 5 ditambah 0, maaf di sini 0 ya. 1 kurang 0, 0 kurang 0, 1 kurang 0, 1. 1 kurang 0, 1. 1 tambah 0 ya tetap 1. Ini. Positif hingga dikali 1 hasilnya adalah positif hingga. Positif tak hingga. Gitu ya. Oke. Kasih contoh lagi ya. Ini kita akan membahas contoh yang kemarin aja deh ya. Oke. Contoh lagi di sini. Masih limit X mendekati min tak hingga untuk fungsinya adalah X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 3 terus dikurang 2X kuadrat. Oh, ini agak banyak ya, tambah 3X ditambah 6. Cukup banyak sih soalnya ya. Oke, kita keluarkan dari dari pangkat yang paling tinggi. Oke. Limit X menuju min tak hingga, di mana di sini X paling tingginya X pangkat 6, ya kan? Nah, terus sudah keluar X pangkat 6, tapi di dalam kurung harus ada X pangkat 6 lagi, berarti dia harus dikali berapa? Kali 1, ya kan? Ditambah ada angka 4, berarti di sini 4 per. Nah, ini kan mintanya X pangkat 3.
Di sini sudah keluar X pangkat 6. 6 kurang berapa? Biar hasilnya 3. 6 kurang 3. Berarti sini X pangkat 3, ya kan? Baru dikurang lagi, ada angka 2 ya. 2 per, di sini mintanya X pangkat 2. Tapi sudah keluar X pangkat 6. 6 kurang berapa? Biar hasilnya 2. 6 kurang 4. Berarti sini X pangkat 4. Nah, terus ditambah 3 per, ini X pangkat 1 ya. 6 kurang berapa? Biar hasilnya 1. 6 kurang 5, berarti di sini X pangkat 5 gitu. Baru ditambah 6, ya kan? Per, di sini X, di sini nggak ada X, tapi sudah keluar X pangkat 6. Berarti otomatis biar biar hasilnya 0, berarti di sini harus dikurang 6 juga, berarti X pangkat 6 gitu. Ini kalau sudah, berarti kita pisahkan, berarti limit X menuju min ta hingga untuk X pangkat 6 dikali, ya kan? Limit X menuju min ta hingga untuk siapa? Untuk 1 ditambah 4 per X pangkat 3 dikurang 2 per X pangkat 4 ditambah 3 per X pangkat 5 ditambah 6 per X pangkat 6. Gitu. Oke, sama dengan. Nah, ini minta hingga. Nah, ini X pangkat 6. 6 itu positif apa negatif? Positif. Nah ya, positif. Aduh, bisa lupa. 6 itu ganjil apa genap? Genap. Nah ingat, walaupun dia X-nya minta hingga, tapi kalau N-nya genap, dia pastinya adalah, hasilnya adalah positif tah hingga. Ya, pokoknya kalian lihat lagi sifatnya. Baru dikali, ya kan? Nah, ini satu itu nggak punya X, berarti tulis 1 dalam kurung gitu ya. Nah, ini sudah bentuk pecahan semua, pasti hasilnya adalah 0. Tambah 0, dikurang 0, ditambah 0, ditambah 0, gitu. Sama dengan minta hingga dikali, ini tambahkan hasilnya adalah 1. Positif tah hingga dikali 1 hasilnya positif tah hingga. Gitu. Ya. Ngerti lah ya insya Allah. Gitu ya. Jadi ini hasilnya. Gitu ya. Berarti sudah ini Ibu sudah jelaskan. Nah, kalau gitu Ibu cukupkan dulu sampai sini materinya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan boleh japri Ibu gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.